Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan masuk dalam materi kita yang pertama tentang alat musik tradisional. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang alat musik itu sendiri apa dan juga tradisional itu sendiri apa sebelum kita masuk dalam alat musik tradisional ya. Anak-anak, alat musik ialah segala benda yang bisa digunakan untuk menciptakan nada dan irama. Tentunya agar nada dan irama terdengar indah, maka alat musik dibuat dengan pengaturan-pengaturan tertentu. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisional merujuk pada hal-hal yang berkaitan erat dengan tradisi dan budaya. Ini juga menandakan bahwa tradisional merupakan sesuatu yang sudah ada sejak lama dan masih dipertahankan hingga saat ini. Contohnya batik. Batik yang merepresentasikan karya seni tradisional karena sudah ada sejak lama dan diwariskan turun-temurun hingga saat ini. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat merangkum bahwa alat musik tradisional itu sendiri merupakan jenis alat musik yang merupakan objek tradisi yang telah ada sejak periode-periode leluhur dan masih eksis atau masih ada hingga saat ini sebagai sebuah warisan budaya. Nah, keberadaan alat musik tradisional selalu identik dengan kelompok suku atau kebudayaan masyarakat tertentu, seperti di timur yang masih menggunakan gong dan tambur sebagai alat musik tradisional. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tidak heran jika ada banyak sekali alat musik tradisional yang berbeda-beda dari ujung barat hingga ujung timur. Nah, keanekaragaman jenis ini bukan hanya dari aspek perbedaan bentuknya semata, namun juga berbeda cara memainkan dan juga fungsinya. Perbedaan setiap alat musik tradisional tersebut juga dapat dilihat dari penggunaan bahan utama yang berbeda-beda pula. Beberapa bahan alat musik diambil dari sumber daya yang tersedia di sekitar kita. Nah, contohnya pada masyarakat NTT menggunakan daun lontar untuk membuat sasando, sedangkan alat musik tifa di Papua bagian membrannya mereka menggunakan kulit binatang. Oke, yang berikut kita masuk pada bagian yang kedua tentang fungsi alat musik tradisional. Fungsi alat musik tradisional itu sebagai alat atau sarana upacara adat yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan berlangsung sejak lama. Nah, tidak hanya berkaitan dengan kabar gembira seperti perkawinan dan kelahiran, namun alat musik ini juga digunakan pada upacara kematian. Selain itu, alat musik tradisional juga kerap sekali digunakan pada upacara keagamaan dan upacara-upacara adat lainnya. Selain fungsi-fungsi tersebut, ada juga beberapa fungsi alat musik tradisional yang dapat kita kenal. Yang pertama sebagai sarana komunikasi, yang kedua sebagai sarana hiburan, yang ketiga sebagai sarana berekspresi, yang keempat sebagai sarana pengiring pertunjukan, yang kelima sebagai sarana upacara adat dan budaya. Nah, kita akan masuk dalam jenis-jenis alat musik tradisional. Ada banyak sekali jenis alat musik tradisional. Secara umum, alat musik tersebut pula dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan sumber bunyinya, dan yang kedua tentang berdasarkan cara memainkannya. Yang pertama, alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Berdasarkan sumber bunyinya, alat musik tradisional ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama
adalah idiofon. Yang kedua adalah aerofon. Yang ketiga adalah membranofon. Yang keempat adalah kordofon. Dan yang kelima adalah elektrofon. Nah, Ibu akan menjelaskan satu-satu tentang alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama, idiofon. Nah, idiofon ini sumber suara dari alat musik jenis ini dihasilkan dari bagian badan atau bagian utama dari alat musik itu. Karena itu, kebanyakan alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Contoh, kolintang dan angklung. Itu merupakan salah satu contoh alat musik yang termasuk dalam kategori idiofon. Yang kedua tentang aerofon. Nah, anak-anak, sumber suara dari alat musik jenis ini dihasilkan dari getaran udara yang ditiupkan ke dalam bagian tabung alat musik dan memainkan dengan cara ditiup. Nah, contoh alat musik aerofon ini yaitu seruling yang bisa kita temui di setiap suku yang ada di Indonesia. Contoh lainnya seperti trompet, pianika, dan juga harmonika. Yang berikut kita akan masuk dalam bagian C tentang membranofon. Sumber suara dari alat musik jenis ini dihasilkan dari bagian selaput yang menjadi bagian pentingnya dan biasanya terbuat dari kulit hewan. Contohnya kendang, drum, rebana, atau tifa yang kita kenal berasal dari Papua. Yang keempat adalah kordofon. Nah, kordofon ini sumber suara dihasilkan dari tali senar atau dawai yang membentang pada bagian badan alat. Umumnya jenis alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Contohnya sasando milik masyarakat Pulau Rote. Dan yang berikut adalah elektrofon. Elektrofon ini sumber suaranya atau sumber bunyinya dari tenaga listrik. Biasanya kita kenal atau contohnya seperti keyboard atau gitar elektrik. Nah, yang berikut kita akan masuk pada bagian yang kedua tentang alat musik tradisional berdasarkan cara memainkannya. Berdasarkan cara memainkannya ini terbagi dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu dengan cara ditiup. Yang kedua dengan cara digesek. Yang ketiga dengan cara dipukul. Dan yang keempat dengan cara dipetik. Anak-anak, dengan cara dipukul, alat musik tradisional jenis ini biasanya memiliki rongga berbentuk tabung dan terdapat beberapa lubang pada bagian badan untuk mengatur hasilan nadanya. Nah, pemain akan udara untuk menghasilkan suara. Contoh jenis ini adalah seruling. Terus alat musik yang kedua yang digesek. Alat musik tradisional jenis ini biasanya memiliki dawai dan bagian atasnya terdapat semacam tuner pada gitar untuk mengatur nada yang dihasilkan. Memainkannya itu dengan cara menggesekkan busur dengan senar. Contoh alat musiknya adalah biola. Yang ketiga adalah dipukul. Nah, alat musik tradisional jenis ini biasanya merupakan jenis alat musik membranofon atau idiofon. Dan memainkannya dengan cara menabuh pada bagian badan alat atau bagian kulit hewan jika jenisnya membranofon. Contohnya tifa atau tambur. Terus yang paling terakhir yaitu dipetik. Nah, alat musik tradisional jenis ini biasanya memiliki dawai pada bagian badannya dan dimainkan dengan cara menitik dawai-dawai tersebut. Contohnya sitar yang merupakan bagian dari instrumen gamelan masyarakat Jawa. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harap anak-anak dapat mengerti dan memahami materi yang sudah Ibu sampaikan pada
hari ini. Kita akan bertemu pada minggu depan pada materi yang berikut. Semuanya tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk makan dan minum yang cukup, istirahat, jangan lupa juga untuk tetap belajar kembali materi hari ini agar tetap diingat. Terima kasih, shalom.